Bulan ini jangan keluar malam-malam, jangan nikah, jangan pindah rumah, jangan berenang, jangan berisik, jangan foto-foto atau video malam-malam kayak kita sekarang. Jangan pesta-pesta, jangan happy-happy kalau di bulan ini, yaitu bulan 7. Bukan bulan Juli ya teman-teman, tapi bulan 7 kalender Imlek. Kenapa sih bisa begitu? Nah, ini adalah kepercayaan dari orang Tionghoa dari zaman dahulu ya. Itu katanya, kalau di bulan 7 itu, pintu neraka pada dibuka semua. Setelah pintu neraka dibuka lebar-lebar, semua arwah-arwah, hantu-hantu gentayangan dikasih keluar berkeliaran di alam manusia. Makanya, orang Tionghoa percaya kalau bulan 7 ini adalah bulan hantu. Sebenarnya larangan-larangan itu bener nggak sih? Ada sedikit benernya juga ya teman-teman. Karena di bulan 7 ini kita tuh harus lebih hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, nanti amit-amit kita bisa kena sial juga di bulan 7 ini. Kenapa sih arwah-arwah yang keluar dari neraka itu bisa gangguin kita manusia? Arwah-arwah gentayangan itu, mereka keluar dari neraka, kondisi mereka itu benar-benar menderita. Mereka ke alam manusia, mereka butuh penghiburan. Mereka mencari sesuatu dari kita. Nah, di antara arwah-arwah gentayangan ini, ada juga arwah leluhur kita, yaitu kakek buyut kita dan nenek buyut kita yang mungkin kita tidak tahu namanya. Mereka datang ke alam manusia karena mereka mau bertemu dengan kita, anak cucunya. Mereka mencari sesuatu dari kita. Mereka pun juga butuh sesuatu dari kita. Mereka cari kita karena mereka tahu hanya kita, anak cucu mereka, yang bisa menolong mereka. Seperti cerita dari Monggalana. Siapakah itu? Monggalana adalah salah satu murid dari Buddha Sakyamuni. Monggalana memiliki rasa bakti yang sangat kuat, sehingga beliau ingin menolong almarhum ibunya. Monggalana pun meminta petunjuk dari Sang Buddha, bagaimana caranya ia bisa menolong ibunya yang berada di alam yang berbeda. Sang Buddha pun berkata bahwa untuk bisa menolong arwah ibunya, Monggalana harus berdana dan dengan penuh sujud mengundang Sangha untuk membacakan kitab suci. Amal jasa pahala dari upacara inilah yang akan dilimpahkan untuk arwah ibunya. Tidak hanya itu, semua makhluk yang berjodoh pun juga ikut merasakan manfaatnya sehingga bisa mengurangi penderitaan mereka. Nah, sejak saat itu, upacara pelimpahan jasa masih terus dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan 7 Imlek. Sebagai wujud bakti anak cucu kepada leluhur maupun anggota keluarga yang telah tiada. Dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu. Kita semua di sini pasti punya leluhur. Maka dari itu, kita semua di sini wajib melakukan kebaikan dan melimpahkan jasa pahala tersebut. Makanya, stop bilang bulan 7 itu bulan hantu ya. Pintu neraka dibuka bukan supaya arwah-arwah bisa gangguin kita, tapi dibuka supaya kita sebagai anak cucu punya kesempatan untuk berbakti kepada para leluhur kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sebut bulan 7 sebagai bulan bakti. Kalau kamu mau limpahin pahala untuk leluhur kamu, silakan cek sosmed kita yang ada di description di bawah ini. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ke semua kerabat kamu supaya mereka juga paham tentang bulan bakti ini. Sekian dan terima kasih dari kami, Kwangming Indonesia.